Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam renungan harian. Hari ini 9 April 2020. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi nas perenungan kita, saya persiapkan dari kitab Yosua pasal 24. Akan kita baca ayat 14 dan 15. Demikian bunyinya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam hati kita biasa juga dikatakan itulah Tuhan kita. Sehingga kadang orang mengatakan seperti ini: jika yang ada di hatimu adalah hartamu, maka itulah Tuhan. Jika yang ada di hatimu itu adalah uang, maka uanglah Tuhanmu. Kadang ada benarnya juga perkataan ini. Mengapa? Karena apa yang ada di dalam hati kita, otomatis itu yang akan selalu mengisi pikiran-pikiran kita. Segala sesuatu yang kita lakukan tergantung pada apa yang ada di dalam hati kita. Nah, peristiwa yang terjadi dalam pembacaan firman Tuhan tadi adalah ketika Yosua sedang mempersiapkan umat Allah ini agar ketika mereka nanti menduduki tanah atau tempat yang dijanjikan oleh Tuhan berdasarkan suku masing-masing, di sana mereka tetap beribadah kepada Tuhan dengan taat. Di sini dalam pembacaan kita, Yosua mengatakan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Apakah kepada Allah, nenek moyangmu? Kata Allah di sini, saudara-saudara bisa memperhatikan Alkitab itu ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Itu berarti Allah yang dimaksud bukanlah Allah yang kita sembah, tetapi Allah nenek moyang mereka. Dan juga disebutkan Allah orang Amori, sehingga bukan Allah yang maha kuasa, bukan Allah yang kita sembah melalui Tuhan Yesus. Yosua katakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Karena apa yang ada di dalam hatimu, kepada siapa engkau menaruh pengharapan, itulah Tuhan. Dan Yosua dengan tegas menyatakan bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita membaca terus nats ini, maka umat Israel menyambut bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga apapun keadaan kehidupan mereka, bagaimanapun pergumulan kehidupan yang mereka alami, mereka hanya akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ketika Yosua juga berkata kepada kita pada hari ini, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Apa jawab kita? Saya percaya bahwa kita akan menjawab dengan satu jawaban yang sama, bahwa kita hanya akan beribadah kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Karena itu, yang sedang kita lakukan selama kurang lebih 3 minggu ini adalah
kita beribadah kepada Tuhan, kendati pun ruang gerak kita terbatas. Kita tidak beribadah di gereja, tetapi kita terus menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk beribadah dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu, sekalipun kita dianjurkan untuk beribadah di rumah, mari beribadah di rumah dengan sepenuh hati. Jangan ada alasan untuk tidak beribadah. Mengapa? Karena ketika memang Tuhan itu ada di dalam hati kita, maka tidak ada yang dapat menghalangi ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Apapun itu. Kami selaku pelayan berupaya untuk terus mendukung dan memberikan segala apa yang menunjang bagi saudara-saudara untuk beribadah. Liturgi kami bagikan, ibadah kami siarkan melalui media televisi dan juga media-media online. Dan amat terlebih juga yang kami lakukan seperti yang kita lakukan pada saat ini, melakukan perenungan firman Tuhan setiap hari. Maksudnya ialah supaya dalam kondisi kita saat ini, kita terus memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kondisi kita saat ini tidak menjadi penghalang untuk semangat penyembahan dan ibadah kita kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan setia. Tuhan akan memberkati saudara-saudara, memberkati saya, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sampai kapanpun dan bagaimanapun kehidupan kami, hanya kepadamu saja kami beribadah. Engkau saja yang kami sembah, kami muliakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Amat terlebih ketika kami diperhadapkan pada pergumulan, persoalan kehidupan, bahkan beban-beban kehidupan seperti yang kami rasakan saat ini. Kami tetap menyembah Engkau Tuhan, beribadah kepadamu, kendati pun ruang gerak kami terbatas. Kami tidak dapat beribadah di gereja, tetapi kami beribadah di rumah kami masing-masing, saling mendukung, saling mendoakan dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Tuhan berkati mereka yang sedang menyaksikan bahkan ikut ambil bagian di dalam perenungan yang kami lakukan pada saat ini. Berkati hidup mereka, sertai mereka, jangan lindungi mereka, jauhkan dari segala macam bentuk gangguan. Agar kendati pun saat ini dunia sedang bergumul, tapi kami percaya Tuhan akan meluputkan kami dari segala macam kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan akan pergumulan ini. Tuhan, mari Engkau jamah setiap mereka yang menyaksikan dan mengikuti perenungan ini dalam kondisi mereka masing-masing, agar yang terbaik selalu mereka alami dan mereka rasakan. Dan Tuhan, dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati, kami senantiasa akan beribadah, memuji dan memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Terus sertai pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemerintah kami, agar boleh memikirkan apa jalan yang terbaik untuk segera kami dapat keluar dari pergumulan ini. Para medis dan para ahli yang bekerja, Engkau topang mereka, mampukan mereka untuk di suatu saat di mana Tuhan berkenan boleh menemukan obat dari penyakit ini, agar kami semua boleh terbebas dari rasa cemas, rasa takut atas penyebaran penyakit ini atau virus ini. Tuhan, kehidupan kami senantiasa pasrahkan kepadamu, karena kami percaya Tuhan selalu beserta kami dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Ini pengharapan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.